Bagaimana hukumnya jika memiliki mobil tapi tak punya garasi? Ini menyindir saya. Nampaknya tetangga saya yang buat nih. Memang kendaraan saya itu tak pernah saya masuk garasi, tak ada. Memang di muka rumah aja saya parkir. Jadi ini bawa nih kalau tetangga ikut pengajian. Jadi saya letakkan di rumah, di depan rumah, tapi tidak menghalangi tetangga depan mengeluarkan kendaraan dia. Pernah saya letakkan agak ke kanan, Ustadz geserlah, kami kan mau keluar, mobil kami panjang sedan, tak bisa. Maka saya letakkan, selama tak mengganggu orang tak apa-apa, apalagi tinggal di perumahan. Kalau ada banyak dia satu sajalah, karena bisa menghalangi orang, karena jalan umum itu milik bersama. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi yang komplain kepada saya. Kalaupun ada, inilah dia, nampaknya ngasih surat kaleng gitu. Janganlah gitu, janganlah sindir-menyindir, langsung aja kan. Kalau satu tidak menghalangi tak apa-apa. Jadi kalau sampai 2-3 terhalang, maslahat orang banyak terganggu. Bagaimana cara memberitahukan yang baik dan benar untuk imam yang belum fasih agar dia sadar diri dan mau buat namanya fit and proper test. Ketua tim Bapak Kombes, ketua timnya buat polisi karena orang takut tengoknya pistol, tak jadi dia marah. Itu ketua tim pelindung RT RW camat lurah. Habis itu baru tim ahli Ustadz Noki Sapriyadi, Ustadz Somad. Dites lah imam dari satu-satu. Baca Pak Imam, apa ini? Bukan zu, letakkan ujung lidah di gigi atas. Permisi kita simak Ustaz, kenapa menjemput gigi ke rumah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dikit deh. Ustaz dulu membetulkan Fatihah ya. Fatihah itu dibetulkan, didengarkan ke guru. Datanglah kami ke guru namanya Syekh Adra'i Abdul Rauf. 3 bulan mendengarkan Fatihah, baru dipindahnya ke Alif Lam Mim. Datang pagi Fatihah lagi, datang malam Fatihah lagi, datang esok Fatihah. Tapi kami tak pernah komplain, Ustaz kamu tak pindah-pindah nih Fatihah. Rupanya dia mau dengar huruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita sangka bacaan kita saja yang betul. Oleh sebab itu maka kita mesti dengarkan ke tuan guru. Buat lagi fit and proper test imam. Kalau di Pekanbaru itu imam-imam semua diangkat namanya imam masjid paripurna. Satu kecamatan satu kelurahan satu. Masjid yang swadaya masyarakat, maka kita sesama kita lah bermusyawarah untuk menseleksi imam. Jangan sakit hati. Imam yang diseleksi jangan tersinggung, karena sedang diselamatkan daripada membawa umat ke dalam azab Allah karena salah bacaan. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Bagaimana cara Islam yang kafah? Saya anak baik. Bagaimana cara Islam yang kafah? Kafah itu artinya udkhulu fisilmi kafah. Bahasa Islam, bahasa Arabnya kafah, bahasa Jawanya kafeh. Secara keseluruhan, sholatnya Islam, puasanya Islam, tapi ekonominya belum Islam. Untung diingatkan ibu. Kalau tak diingatkannya lupa saya nyampaikan. Ekonominya mesti Islam, maka ke bank Islam, menabungnya ke bank syariah. Itulah dia Bank Riau Kepri Syariah, tempat Ustadz Noki. Masuk iklan saja. Tarik itu bank konvensional, masukkan, alihkan. Ini pengajian tak ada gunanya mubazir kalau tak diamalkan. Besok pagi langsung tarik transfer. Ustadz udah? Belum lagi. Saya di Bank Syariah BRI Syariah, karena kami di UIN Suska, gaji kami transfer langsung ke BRI Syariah. Kemudian datang pegawai BSM Syariah, dibukakannya rekening. Ustaz buka rekening tempat kami ya. Aku bisa tapi tak sempat. Kami bukakan kok Ustaz. Bukakan. Buka tapi duitnya tak ada. Tak apa-apa kok Ustaz.
BSM Syariah kemarin membuat satu lokal untuk suku Talang Mamak tahfiz Quran. Begitulah kalau Bang Riau Kepri Syariah ini kita masukkan uang kita, maka nanti akan ada bantuan untuk umat, untuk masjid dan lain sebagainya. Ekonominya syariah, belanjanya ke warung muslim. Maka nanti masjid ini besar, di samping masjid ada pula namanya Kita Mart, tempat belanja. Di samping Kita Mart ada pula 212 Mart. Di sampingnya ada lagi satu lagi Somart, tempat belanja. Maka habis pengajian, andai ada di sini Kita Mart, habis pengajian langsung belanja, beli beras, beli minyak, beli bahan pokok. Tapi belanja jangan untuk rumah saja. Beli beras 5 kilo, beli cabai 5 kilo, beli minyak 5 kilo, beli semua, bungkus kasih ke rumah anak yatim. Yang belanja bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak tuh ngantar, nanti rumah anak yatim itu cantik pula udah berkelahi. Ekonominya Islam, politiknya ini politik penting. 2018-2019 yang mau kita pilih 9 wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat. 9 ini harus kita pilih. Maka pertama, dengar baik-baik, ini orangnya siapa, dengar, tanya ustaz, tanya alim ulama, tanya penasehat. Yang kedua, mata, tengok orangnya, perhatikan baik-baik, tengok berita tentang dia. Dengar telinga, pandang mata, pikir hati, pikir kepala, renung hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Selesai istikharah, barulah mencoblos. Bu, ya, mana calon yang ibu pilih? Iko gambarnya Pak Ustaz. Kenapa itu yang ibu pilih? Malam tadi ambo istikharah, memang wajah dia yang nampak. Kenapa wajah dia nampak? Ambo dapat sarung 2, surat Yasin 3, jam dinding 1. Wah, ini istikharahnya sudah dirusak. Kemarin dia datang ke masjid kami, ibu-ibu rebana menyambut dengan lagu. Apa lagunya? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Alhamdulillah turun duit 50 juta Pak Ustaz. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Betul? Burung tempua tinggi di atas kelapa, tapi kalau sudah musim pagi dia turun ke bawah. Semua sedang turun ke bawah, baik yang bersunat maupun tak bersunat. Turun masuk ke masjid pakai sorban untuk mencari suara umat Islam. Maka umat Islam harus cerdas. Kalau datang ke musola kita nanti dia bawa karpet 1, pilih saya, nanti saya akan ganti karpet ini DP nya. Tapi kalau saya kalah, ini ambil japri balik. Maka kasih tahu, Pak, kami tak perlu karpet kami sudah mantap, tapi perjuangkan aspirasi umat Islam, bantu ekonomi Islam. Kalau Bapak duduk nanti di situ, tolong Bapak konversi dari bank konvensional ke bank Islam. Kalau berani, suara kami untuk Bapak, tapi kalau tidak, cari tempat yang lain. Yalah kalau gitu tuh. Pinjam uang di bank haram. Ustaz pernah pinjam? Enggak. Lalu Ustaz beli mobil mana? Saya pinjam pada bank yang ada pinjaman lunak tanpa bunga. Siapa dia? Amak Bank. Mak, pinjam duit mak, aku naik Honda ini panas berpuluh. Jadi kau ini dari kecil menyusahkan sampai dah tua. Amak Bank. Kredit barang, tengok dulu. Kalau kredit barang itu akadnya uang dengan uang, riba, haram. Tapi kalau uang dengan barang, tidak. Inilah yang banyak orang silap salah, dia tak paham. Alah, sama aja. Di bank konvensional pakai bunga, di bank syariah pun pakai bunga. Makanya pahami akadnya baik-baik. Datang kita ke bank konvensional, pinjam duit untuk beli mobil, dikasihnya duit, bayar duit, bayar duit, riba, haram. Datang ke bank syariah, orang bank syariah nanya, pinjam saya duit Pak, mau pinjam apa? Duit, kami nggak melayani duit dengan duit riba, haram. Bapak mau beli apa? Beli mobil itu dibelinya, maka sekarang mobil menjadi hak milik dia, lalu datang kita mencicilnya. Maka akad kita bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Angguk aja biar tanda saya paham. Memang panas ini susah kita paham, dehidrasi, kurang cairan.
Arisan Pak Ustadz, arisan ini ada yang halal. Contoh, saya bapak 10 orang, sejuta, lalu 10 juta. Arisan kita ber-10, boleh itu akadnya utang. Artinya kalau saya dapat bulan Maret, harus saya lunasi nanti di 10 bulan akan datang dengan cara dicicil. Hanya saja kalau sakit jantung jangan ikut. Kalau waktu dia bergoncang dengan syarat ada yang bisa membayarnya. Kau ikut nih, berani. Apa pembayarnya? Aku kerja, aku kebun sawitku ada, aku rumah kos-kosan ada, boleh. Kau ikutnya pembayar, usulahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tak bisa. Tapi ada arisan yang haram. Datang satu orang ke rumah kita, ibu mau ikut arisan? Ya, bayar ya bu. Nanti menariknya 9,5 juta. Itu riba tuh, karena tak jelas pesertanya. Itu agen murni, itu rentenir berbaju arisan. Kalau tak jelas orangnya, dikumpulnya bayar, tapi tak dikasihnya penuh 9,5. Yang 5 itu apa? Bunga. Na'udzubillah. Bagaimana caranya agar anak-anak semangat ke masjid? Bapaknya ke masjid. Tak bisa memandikan anak ini macam memandikan kudo, bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk kita ikat pakai tali, campakkan dia ke sungai. Tapi kalau kuda kita ikut sekali. Kadang kita basah, kuda itu tak basah, kuda liar. Maka kita bawa anak ini tak bisa ke masjid. Papa kok gak ke masjid? Papa udah dewasa, tak bisa. Makanya kadang kalau saya sampaikan tentang anak ke masjid, bawa anak ke masjid, apa kata ibu-ibu? Menyuruh anaknya senang Pak Ustadz, nyuruh bapaknya yang payah. Maka bapak mesti ke masjid. Saya tak cerita ke masjid, kenapa? Jamaah Al-Kautsar melimpah ruah sampai sebanyak. Maka saya tak kaji lagi ke masjid. Entah hari ini aja, Allahu'alam. Apa yang dimaksud dengan putri putusnya sop sholat? Apakah anak-anak termasuk pemutus sop? Anak tidak mengutus sop. Syaratnya 2. Yang pertama, wudhunya benar. Anak-anak di Pekanbaru sop putus karena saya tengok wudhunya tak benar. Hidupkannya keran, gosok-gosoknya dia makan. Hidupkannya keran, sifat-sifatnya. Nah, itu tak betul. Ajari dia wudhu yang benar. Ini kaki mesti celah-celah supaya masuk ke dalam. Dicelah. Ini tumit mesti disapu. Mesti diajarkan dia. Ini telinga mesti masuk ke dalam. Sampai diajarkan dia. Yang kedua, anak di Pekanbaru memutus sop karena sunatnya setelah tamat SD. Sedangkan di Arab kecil dah bersunat. Tak mungkin pula kita buat petugas satu di pintu menengok udah berpotong atau tidak. Oleh sebab itu anak-anak ini dibuat satu sop di belakang. Di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan di itu dibuat satu sop di belakang. Di Masjid An-Nur juga begitu, anak-anak di belakang. Buatkan satu satpol PP syariah pakai rotan mengawas. Pukulnya lantai. Masuk saya ke dalam, Pak Ustaz, kok pukul anaknya? Enggak, lantai. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Apa hukum ikut memilih mengkampanyekan menjadi tim sukses calon pemimpin dalam ini nyindir saya juga. Bersebarlah foto tangan saya sedang begini, tangan saya sedang begini, tangan saya sedang begini, tangan saya sedang begini. Maka saya robah sekarang isi pengajian kita sekarang. Selamat. Pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, selamatkan anak dari narkoba LGBT. Yang ketiga, bangun masjid dengan infak sedekah. Yang keempat, kembali kepada ekonomi umat. Yang kelima, politik Islam. Selamat. Berfoto saya dengan salah satu calon, disebarkan macam-macam. Saya cari foto saya dengan semua calon, saya tunjukkan. Selesai masalah, perang gambar. Bicara politik, kita harus umat Islam. Kalau umat Islam tidak peduli politik, umat Islam akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli pada Islam. Kalau umat Islam tak peduli politik, umat Islam akan dipimpin politisi yang tidak peduli pada Islam. Ini semuanya muslim. Carilah yang paling terpercaya.
di antara anak Riau yang paling hebat, yang terhebatnya ijtihad, pilih dia. Zakatnya, sholatnya, tawaduknya, rendah hatinya, pilih. Kalau tak paham tanya. Kami nanya sama Ustaz, siapa yang kami pilih Pak Ustaz? Langsung umum, bebas, rahasia. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana agar niat saya kuat untuk berhijrah? Karena niat saya kadang muncul, kadang tenggelam. Itu lemah signal namanya itu. Cara supaya niat hijrah kuat, pertama menengok orang sakit. Balik dari sini, singgah ke rumah sakit. Kalau security bertanya, kau mau nengok siapa? Semua yang di sini mau ku tengok. Tengok orang cuci darah, ditusukkan pipa ke dalam, ditarik darah keluar, masuk ke mesin sebesar kulkas, dicuci selama 5 jam, masuk balik darah ke dalam. Saya menengoknya, ya Allah, menengok orang-orang di ICU. Ada ruangan di rumah sakit Arifin Ahmad itu tertulis di atas ICU. Saya tak paham artinya, masuk ke dalam baru saya paham. ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari Waang, Waang tidak bisa mencari Ambo. Itu rupanya arti ICU itu. Macam akuarium awak di dalam. Menengok orang sakit nih, bangkit semangat hijrah, insya Allah pindah dari dosa kepada amal soleh. Yang kedua, kalau tak juga bangkit, tengok orang mati. Karena ada preman jamaah kita tobat gara-gara nengok orang mati, pakai anting, pakai tato. Gimana ceritanya kau tobat? Saya nengok orang mati Pak Ustadz di tepi kubur, tiba-tiba ada yang nyenggol saya dari belakang, jatuh saya ke dalam, terasa sejuk dari bawah. Disitulah saya tobat. Jadi kawan yang tak hijrah ini, ajak dia nengok pemakaman, ajak letakkan, ada dekat senggol dari situ. Insya Allah tobat. Anak laki-laki saya sudah meninggal karena kecelakaan. Allahumma firlahu wa'afu wa'afihi wa'afahu waj'alil jannata maswahu. Saya mau sedekah Quran buku Iqra anak-anak, mengaji masjid atas nama almarhum anak saya. Apakah sampai pahalanya? Sampai. Enak aja Pak Ustaz bilang sampai. Emangnya Ustaz pernah studi banding ke alam barzah? Datang saat berjumpa Nabi. Saat ini sayang dengan emaknya. Saat bertanya, Ummi matat, emakku mati, meninggal, apa atau sabdatu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersampai saat bersedekahlah kau sampai. Lalu saat bertanya balik, ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling elok? Maka saat bertanya, sedekah apa yang paling bagus? Kata Nabi, sakyul ma', memberi air minum. Kenapa air minum kata Nabi yang bagus? Karena di Arab payah air, buat sumur bor 100 meter baru dapat. Maka kata Nabi yang paling bagus menyedekahkan air. Di Pekanbaru tak usah lagi sedekah air, bawa air atas air. Maka sedekah Quran. Yang sedekah Yasin, berhenti sedekah Yasin, double serak Yasin. Sedekah Quran lebih bagus. Berapa budget ibu mau sedekah Yasin? 3 juta. Belikan Quran bagus, The Miracle References, mantap Qurannya. Beli 10 biji. Masjid Al-Kausar 1, MDA 1, anak yatim 1, panti jompo 1, rumah mesti ada. Jangan bagi semua. Mana Quran kemana? Semua sedekah. Ibu tak baca? Enggak, saya nunggu pahalanya aja. Jangan begitu. Sedekah Quran bagus. Lanjutkan. Bagaimana cara mengganti puasa tahun yang lalu? Cara mengganti puasa yang lalu, besok hari Ahad, besok hari Senin, besok puasa. Besok nanti malam sahur, beli jam. Aku tak bangun sahur kalau pakai jam. Pausa. Balik dari sini pergi ke Jalan Sudirman, cari jam yang bisa menyipak. Asal sampai jam 4, pak. Ada ini di bawah. Nanti sahur lah nanti malam. Nawaitu sauma ghadin, aku berniat puasa besok qadha, mengganti puasaku tinggal yang lalu. Pakai bahasa Indonesia pun sah. Niatnya qadha besok dapat pahala 2, qadhanya lunas dan puasa sunat hari Senin dapat besok. Maka ibu puasa 8 hari sebulan, 10 bulan 80 hari. Kemarin anak 1 90 hari tak puasa. Nih
Abdul Somad nih sehari satu anak nih 90 hari mak saya tak puasa. Dalam kandungan 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, tahun ketiga mau puasa adiknya pula lahir. Bayangkan itu perempuan. Kita yang laki-laki nih 90 hari utang kita pada mak kita. Tanya, saya udah tanya mak saya, mak udah ganti puasa mak yang dulu? Udah. Kalau belum ganti, ganti. Kalau sudah meninggal dia tulis ada utangnya, kita melaksanakannya. Man mata, siapa yang mati wa alaihi syamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli waris wajib melaksanakannya. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, tak ada ikhtilaf antar ulama tentang menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia. Saya akhwat mahasiswi mengenal seorang ikhwan, dia berjanji menikahi saya, tiba-tiba dia hilang bagaikan ditelan bumi. Saya kalau membaca ini khawatir saya minta gantikan pula, minta carikan anak muda maksudnya. Ibu mau marah lagi. Sekarang saya tak fokus dengan hafalan Quran. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Apakah masih ada harapan saya untuk berjodoh? Tengok berapa yang belum nikah. Begitu banyaknya anak lajang, satu yang lari insya Allah patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa yang kau takutkan? Allahu Akbar. Semangat kan? Ini anak muda semangatnya kok semangat orang tua. Apa yang kau khawatirkan? Allah Ta'ala akan ganti insya Allah. Jangan takut, jangan cemas. La takhaf wa la tahzan. Maka ditulislah buku oleh Ayat Al-Qarni, judulnya La Tahzan. Jangan sedih, jangan susah, jangan bimbang. Allah kuasa untuk mendatangkan seorang lebih baik daripada dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah sebenarnya ingin menyelamatkan engkau saudariku dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Itu sebetulnya yang meninggalkan kau itu Fir'aun itu. Kalau tak Fir'aun, Qarun, makanya ditelan bumi. Qarun kan ditelan bumi. Saya mau nanya nih Ustaz, suami saya termasuk orang yang pelit, jadi pernah saya ambil duitnya 20.000 beli gas. Apakah saya berdosa? Mama Dede bilang boleh. Apakah sama dengan jawaban Ustaz Somad? Mama Dede itu di Indosiar, saya kan mazhabnya TV One. Jadi ceritanya begini, ada seorang laki-laki namanya Abu Sufyan, nama bininya Hindun. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit sofa, datanglah Hindun tadi, menutup wajahnya. Apa kata dia? Inna Abu Sufyan rajulun syahih, lakiku itu pelit ya Rasulullah, boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah bil ma'ruf. Kalau memang kurang dari yang standar, maka kau ambil bil ma'ruf. Nah, standar Pekanbaru ini berapa? Standar umum lah, jangan orang yang terlampau kaya, jangan terlampau susah. Kalau standar Pekanbaru 3 juta, suamimu memberi 1 juta, boleh kau ambil 2 juta. Itu hadis tentang istri Abu Sufyan melapor. Nah, jadi standar, tetapkan dulu standar. Berapa standar belanja orang Pekanbaru? Tanya Pak Camat sama Ibu PKK. Saya tak tahu. Kalau kurang daripada itu boleh kau ambil. Karena laki-laki ini kewajibannya ada 5 yang menjadi hak perempuan. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, kelima perhatian. Kalau tak kau berikan wahai laki-laki, kau dituntut di hadapan Allah sekecil apa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi perempuan juga mesti patuh dan taat. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya boleh laki-laki, seandainya boleh manusia sujud pada manusia, kusuruh perempuan sujud kepada laki-laki. Maka wajib patuh, tapi laki-laki yang soleh, bukan somat.
Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana caranya jodoh itu dekat dengan kita? Bagaimana caranya menghindarkan hati berbunga-bunga saat bertemu dengan dia padahal kita tak kenal? Yang pertama, jangan tengok wajahnya, jangan tengok mukanya. Jadi Ustaz tadi ceramah nengok ke sana, yang Ustaz tengok itu apa? Dari kening ke atas. Jangan tengok dari kening ke bawah, karena kalau tengok dari kening ke bawah nampak biji matanya, disitulah setan menancapkan. Jadi yang dari tadi tak ada saya tengok biji mata, yang saya tengok dari kening ke atas. Jadi tak pula menengok ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pandang mata, karena pintu setan itu ada 6. Pertama, nasratun, pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, salam, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, say hello, hai apa kabar, minta nomor WhatsApp. Setelah itu kelima, famau'idun, janjian. Keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Banyak perempuan pelakor, pengganggu laki orang, tapi juga laki-laki banyak senior, senang istri orang. Apabila seorang anak dilahirkan seorang ibu Islam, ayahnya kafir, mereka bercerai, sedangkan anaknya dibesarkan agama Islam, apakah anak tersebut mualaf atau tidak? Tidak ada pernikahan muslimah dengan kafir, tak ada. Tidak ada pernikahan muslimah dengan kafir. Itu catatan di catatan sipil tak laku dalam Islam. Kompilasi hukum Islam Indonesia berdasarkan mazhab Syafi'i, laki-lakinya harus Islam, perempuannya harus muslimah. Maka tidak ada itu pernikahan. Maka artis-artis yang menikah beda agama berzina. Neraka jahanam tempatnya kalau tak tobat nasuha. Mesti dia berpisah. Kalau menikah dulu masuk Islam si laki, setelah nikah 2 tahun dia pun murtad, fasah, tak boleh lagi serumah. Kalau tetap serumah, takut sama azab Allah apa takut tak makan? Ini mesti dijaga akidah kita. Anak-anak kita mudah-mudahan selamat dari mu'alaf abal-abal yang pura-pura masuk Islam. Anaknya bagaimana? Kalau anaknya dari kecil sudah bersyahadat, maka dia masuk Islam, tidak perlu lagi diislamkan. Tapi kalau anaknya ragu-ragu, kemarin kami di Batam, selesai sholat Jumat, datang perempuan mau masuk Islam. Saya bilang syahadat saja, saya mau masuk Islam kalau yang membimbing syahadatnya Ustadz Somad gitu. Nah, berat nih. Bersyahadat, yang ulang balik syahadat masuk Islam. Tapi kalau sudah jelas dari kecil Islam, maka dia memang sudah muslimah. Apa bisa mengganti sholat yang pernah ditinggalkan di luar haid? Bagi wanita, sholat yang tinggal dulu bukan bisa, wajib diganti. Cari tulisan di internet Ustadz Sarwat, qadha sholat Sarwat, enter, 4 mazhab sepakat. Sholat yang dulu tinggal wajib diganti, kecuali yang haid, nanti tak ganti. Syukran Ustadz, afwan. Kalau dikatakan syukran, jawabannya afwan. Jangan syukran. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat, laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat, laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Mengapa banyak nabi yang istrinya tak baik? Cerita nabi lain, ayat ini lain. Dia kesambung bawa golok, nggak nyambung bro. Cerita ini makanya baca asbabun nuzulnya. Waktu sahabat Nabi pindah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah susah, tak ada duit. Datang seorang laki-laki minta izin sama Nabi mau nikah sama PSK WTS. Ya Rasulullah, boleh aku menikah dengan PSK itu? Turunlah ayat ini, yang baik-baik nikahnya sama yang baik, jangan kau nikah sama pezina. Itu konteks ayatnya, bukan cerita Nabi Nuh nikah sama bininya BCL, bini celako.
Itulah perlunya ngaji tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa Umar. Pergi datang ke Masjid An-Nur seminggu 4 kali pengajian. Apakah anak yang belum balik memutus shock? Sudah dijawab tadi. Apakah berdosa melawan suami yang sholatnya bolong-bolong? Suami yang tak sholat bukan dilawan. Jadi jangan suami tak sholat lalu melegitimasi perbuatan melawan. Ini tak betul. Suami yang tak sholat mengadu ke wali. Ibu walimu ada 6. Ayah, atuk, pakcik, abang ayah, adik ayah, abang adik. Panggil mereka 6. Wali-waliku. Itu lakiku tak sembahyang. Dibawa dia panggil di sidang. Mau dibawa kemana hubungan ini? Anak kemanakan kami udah tidur sama babi hutan nih. Bukan bini itu menyuruh laki sholat. Posisi perempuan lemah. Mana bisa dia menyuruh lakinya sholat? Itulah guna wali itu. Wali itu panggil. Rupanya wali itu pun tak sembahyang juga. Ini yang jadi masalah nih. Adapun ibu tak boleh melawan suami, namanya nusyuz. Walaupun suami itu tak sembahyang, tak sembahyangnya dia harus diluruskan, harus dibetulkan. Bukan tak sembahyang dia lalu dilawan dengan melawan. Itu tak benar. Itu namanya menghalalkan yang haram. Zikir doa penenang hati sudah banyak saya hafal. Mengapa kadang hati ini masih cemas, sedih tak tenang? Berarti zikirnya kurang banyak. Zikir kamu berapa sehari? 5. Kenapa sedikit? Betul. Habib Munzir Al-Musawwa selawat sehari 5.000 kali. 5.000. Ini yang berzikir di Pekanbaru ini banyak siapa? Toyota Avanza, Kijang Innova, tasbih tergantung di kaca spion. Balik dari sini cabut gantian. Kau udah lama masuk surga mobil, aku dah sekali bersama. 3 kali umroh, 3 tasbih tergantung kaca spion. Tasbih kayu koka, tasbih kayu zaitun, tasbih kristal. Cabut awak bertasbih, bukan mobil bertasbih. Tasbih, subhanallah, pelan-pelan, subhanallah. Ini ada saya tengok bertasbih sekali potik 5. Kita tak boleh baca ayat menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Bagaimana bagi wanita mandi wajib berniat dalam hati? Ambil air dalam hati, tidak bersuara. Yang sebut bismillah. Bismillah, tak boleh. Lubang WC itu tak boleh. Cincin Nabi tulisan Muhammad Rasulullah. Cincin Nabi pun tak dibawanya masuk ke dalam. Cincin Nabi letak di pintu. Habis itu barunya masuk ke dalam. Kita jangan hilang. Saya mau tanya bagaimana cara agar sholat bisa lebih khusyuk. Yang pertama, waktu berwudhu tuh hati jaga. Waktu air masuk ke mulut, ingat dosa-dosa mulut keluar. Waktu air membasuh muka, keluar dosa biji mata. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi otak kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah tapak kaki. Habis itu menghadap kiblat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dari tempat wudhu masuk ke masjid tak boleh tasbih. Tasbih membunyikan jari-jari. Tak boleh retak, tak boleh. Tasbih saja, subhanallah, subhanallah. Kalau datang kawan ngajak ngobrol, gimana kabar apa kemarin? Subhanallah, subhanallah. Ngobrol lagi, tak tentu arah. HP matikan. Dah, lalu kemudian pahami makna solat. Mulut menyebut, hati mengingat. Ini dia, di jantung sebelah kiri. Allahu Akbar, connect antara mulut. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Subhanallah buqatahu asula. Macam meniti tanah liat di tengah sawah. Agak-agak terpleset ke kiri, naik balik. Agak-agak jatuh ke kanan, naik balik. Bukan berarti hilang kesadaran, tetap. Bagaimana hukumnya kaum Adam buang hadas kecil berdiri? Kencing berdiri itu hukumnya makruh. Kenapa? Terpencil airnya ke atas sampai gini, bahkan bisa menimbulkan was-was. Makanya saya tengok supir kol diesel turun ke masjid di Rimbo Panjang, saya tengok dia bawa sarung, bukanya celana pakai sarung dia. Tengok, takut ada bekas percikan. Bagus, jaga. Jongkok. Kalau kencing berdiri, air yang tumpah tak habis, tinggal dia. Itulah yang berubah mengkristal menjadi batu di dalam.
Sekarang orang ada batu dalam keluar, dibuatnya pula jadi batu cincin, tak bisa dibawa sembahyang, najis itu air kencing. Apa hukum nabung bank konvensional walaupun bunganya tak diambil? Jangan menabung di bank konvensional karena bunganya itu akan dipakai orang, maka bunganya pindahkan ke bank syariah. Seandainya tak ada alternatif lain, tetap di bank konvensional, bunganya tetap diambil, serahkan ke lembaga orang banyak. Itu di belakang Kopi Sunda ada panti asuhan Pajar Harapan, Pak Yazid, serahkan ke Pak Yazid, Haji Yazid. Ini sumbangan. Balik dari sini yang anaknya bandel-bandel pergi ke sana bawa nasi bungkus. Pak Yazid, berapa anak yatim sini? 200. Keluarkan Pak. Berapa? 10 aja. Awak bawa 10 bungkus. Untuk wanita, sop yang paling afdol di sebelah mana? Belakang. Perempuan sopnya di belakang, tapi seandainya dibuat di sebelah kiri bisa. Ini imam Istiqlal di sebelah kiri dibuat, yang penting ada satir, tapi bukan pas di belakang, di arah kiri. Tapi kalau mau di belakang, di Madinah di belakang kiri dan kanan. Imam belakang kiri, belakang kanan. Itu Madinah punya. Makkah tak bisa diikut karena itu hukum darurat. Masalah ibadah sholat sunat isyraq, apa syaratnya? Bisa tak di rumah Pak Ustaz? Syarat pertama, sholat subuhnya berjamaah di masjid, di musola Al-Kausar bisa. Setelah itu duduk sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit sampai habis waktu syuruk 12 menit, lewat 12 menit baru sholat sunat isyraq. Usolli sunatul isyraq rakaataini. Tak bisa di rumah, sholatnya di masjid atau musola, duduk berzikir sampai terbit matahari, habis itu sholat sunat isyraq. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya statusnya hadis hasan. Ustaz, apa hukum tak pakai jilbab? Orang yang tak pakai jilbab, maka semua mata yang menengok rambut dia ikut menanggung dosa. Kenapa? Karena dia membuka aurat. Kalau gitu dia larang orang nengok dia, tak bisa. Tengok rambut juga bisa. Oleh sebab itu dia menjadi penyebab. Perempuan yang boleh nampak cuma dua, haza wa haza, haza wajah, haza tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Macam jilbab ibu-ibu jamaah musola Al-Kausar. Ini sekarang ada model jilbabnya pasrah tapi tak rela, belakang tutup, muka terbuka. Ini keluar pula sini. Yang di ujung itu warna kuning. Anak pun bertanya, mak, kenapa tante itu rambutnya kuning? Kono kuncing kudung. Ada pula jilbab lagi kain panjang, dililitkan di leher. Namanya jilbab sakaratul maut. Dia yang makan, awak khawatir. Semua kelompok Islam mengatakan kelompoknya yang benar, padahal menurut hadis hanya satu yang masuk surga. Seperti apa pemahamannya Pak Ustadz? NU masuk surga, Muhammadiyah masuk surga, FPI masuk surga. Semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Quran, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada takdir, masuk surga. Salah satu ciri aliran sesat mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Oleh sebab itu ini ormas, jangan pahami sebagai agama. Mazhab Hanafi masuk surga, mazhab Maliki masuk surga, mazhab Syafi'i masuk surga, mazhab Hambali masuk surga. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa sholat subuh wajib. Kalau ada mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat, tunjukkan saya mau mengamalkan. Jadi tak usah kelahi masalah kelompok-kelompok, mau tabligh, mau macam-macam. Saya sangat terima kasih dengan Ustadz. Berkat lantunan ceramah Ustadz saya hijrah. Mohon doanya Ustadz, doakan juga saya. Saudaraku dimanapun kau berada, kau doakan Ustadz Abdul Somad. Doanya cuma satu, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Ya sekarang ini mau cepat nanti lah.
agak-agak selesai pilpres. Doakan juga ujian sidang tesis saya di bulan ini diberi kelancaran. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Bolehkah saya peluk Ustadz dan berfoto sampai sebelum selesai acara pengajian? Nanti kita cari tempat yang sunyi. Ini lama ini Pak ya. Balik. Nanti malam saya pengajian kalau tak ada halangan di Garuda Sakti. Mohon Ustadz suatu kebanggaan bisa bertatapan, insyaallah. Nomor saya simpan. Nanti kita WA. Ini laki-laki nih. Itulah. Laki-laki ini. Insyaallah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak maka berikan anak yang soleh dan solehah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang bantu kami melunasinya ya Allah. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Bukakan pintu hati kami dan umat kami dengan kebenaran. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. La tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan makan halal untuk kami. Wali ummahatina, ibunda kami yang meregang nyawa melahirkan kami, membesarkan kami ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.